Apa kabar? Saya Pendeta Song Taigen dari Gereja Samil. Hari ini kita akan beralih ke Roma pasal 7 dan membahas tentang hukum Taurat dan suami. Jika dilihat garis besarnya, pasal 1 hingga 6 memiliki 2 poin. Pertama, kita tidak bisa diselamatkan dengan hukum Taurat. Jadi, muncul satu kebenaran di poin yang kedua. Dikatakan bahwa satu kebenaran ini adalah Yesus Kristus. Kita hanya bisa diselamatkan oleh anugerah. Kemudian, di satu sisi, ada argumen yang mulai muncul. Kaum antinomianisme berpikir, wah, berarti tidak perlu ada hukum Taurat. Di situasi seperti ini, apakah kita juga akan berpikir demikian? Tentu saja, coba pikirkan secara logis. Kita tidak bisa diselamatkan melalui hukum Taurat. Hukum Taurat hanya bisa menyatakan bahwa kita berdosa. Jadi, melalui satu kebenaran yaitu Yesus Kristus, kita diselamatkan. Karena itu, tentu saja, secara alami, logika kita mengatakan, kalau begitu, sekarang apakah hukum Taurat tidak berguna? Inilah sebenarnya poin penting pelajaran hari ini. Saya akan membaca satu ayat. Roma 7 ayat 1 mengatakan, apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum-hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Dan ayat 2 mengatakan, sebab seorang istri terikat. Oleh apa? Oleh hukum kepada suaminya, selama suaminya itu hidup. Saudara, pernikahan bisa disebut perjanjian. Pernikahan bukan hanya terikat oleh cinta. Karena itu, kita membuat janji saat menikah. Artinya, pernikahan adalah perjanjian. Di Inggris, biasanya pemimpin upacara pernikahan mengatakan kepada semua tamu di akhir acara, apakah ada yang keberatan dengan pernikahan ini? Itu karena pernikahan bukan sekedar kesepakatan antara dua orang yang saling mencintai, melainkan sebuah perjanjian yang kudus. Dan sebuah perjanjian selalu diikuti dengan apa? Tugas dan tanggung jawab. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Di sini dikatakan terikat. Tetapi jika suaminya meninggal, ia dibebaskan dari ikatan hukum suaminya. Kalau begitu, mulai saat itu, dia dibebaskan dari apa? Dari penindasan yang menyiksa dari suaminya. Dahulu, hukum Taurat bagaikan suami bagi kita. Ia memaksakan kewajiban dan memberi konsekuensi yang sesuai dengan baik atau tidaknya perbuatan kita. Apakah tidak ada jalan untuk bebas dari sana? Ternyata ada. Harus ada salah satu yang mati, entah kita atau hukum Taurat itu. Tetapi Yesus telah mati di kayu salib dan mengikatkan diri kita padanya. Dan apa yang diberikan pada kita sebagai buah pertama dari kebangkitannya? Kehidupan baru. Kehidupan baru. Jadi sekarang bagaimana? Kita bebas dari hukum Taurat ini. Dahulu, hukum Taurat memberi kita kesulitan dan kesukaran. Kata ini sering muncul di kitab Roma. Dalam bahasa Korea, kata ini digunakan saat wanita di zaman dahulu mencuci baju di tepi sungai dengan alat pemukul cucian tradisional dan kemudian lalu memerasnya.
Kata ini berarti mengerahkan kekuatan ke arah yang berlawanan dari kedua sisi. Kata ini digunakan di kitab Roma. Kita telah keluar dari kehidupan yang sukar itu, dari suami yang disebut hukum Taurat. Namun yang mengherankan, orang percaya tidak bisa keluar dari dua kerangka utama. Yang pertama adalah legalisme. Legalisme harus dipisahkan dengan hukum Taurat. Hukum Taurat adalah hal yang berharga, tetapi jika masuk pada legalisme akan timbul masalah. Lalu yang kedua adalah konsekuensi sesuai dengan baik atau buruknya perbuatan. Sebenarnya tokoh Ayub pun terjebak dalam kerangka ini. Saya tidak tahu apa saya boleh berkata seperti ini di sini, tetapi dia memiliki agama buatannya sendiri. Dia memiliki Tuhan buatannya sendiri. Jika dilihat isinya, itu tidak ada hubungannya dengan firman Tuhan yang sebenarnya. Dia membuat satu cetakan. Dan jika ada yang tidak sesuai dengan cetakan tersebut, hal itu akan dianggap aliran sesat. Ini adalah pemikiran yang sangat berbahaya. Tuhan itu agung. Dia juga tinggi, besar, dalam, dan luas. Pertama, kita telah dibebaskan dari suami yang bernama hukum Taurat melalui kebenaran Kristus. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kedua, sekarang kita harus menemukan suami yang baru. Siapakah itu? Dia adalah Mr. J. Kita menjadikan Yesus sebagai mempelai laki-laki kita. Dengan kehidupan baru yang dilahirkan kembali, kita menjadi apa? Benar. Kita menjadi mempelai Tuhan. Lalu bagaimana kehidupan kita? Apakah sama seperti dahulu yang terikat pada hukum Taurat? Tidak. Sekarang kita sepenuhnya menjadi mempelai wanita dengan anugerah Yesus. Seperti apa kehidupan kita? Apakah penuh paksaan? Tidak. Menurut Anda, apa yang paling diinginkan mempelai laki-laki saat bersatu dengan kita? Pikirkanlah dari sudut pandang pengantin pria baru, bukan sudut pandang kita. Apakah mempelai laki-laki menembus kita dengan harga yang mahal hanya untuk menyuruh kita mencuci pakaian dan melakukan hal-hal yang sama seperti suami yang lama, yaitu hukum Taurat? Tidak, dalam Yohanes 10 ayat 10 ada dua hal yang muncul. Dikatakan bahwa dia menyerahkan nyawanya agar kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bagian terpenting adalah kata kelimpahan. Kita memperoleh hidup melalui kematian Kristus. Kemudian setelah menerima hidup, kita harus memikirkan arti dari kelimpahan. Untuk itu, mari kita melihat Roma 7 ayat 5 sampai ayat 6. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Maksud dari ayat ini adalah saat kita ada di dalam dosa, kita menghasilkan buah maut. Tentu saja, karena dosa menghasilkan maut, tetapi sekarang mempelai kita berganti.
Ayat 6 mengatakan demikian. Akan saya bacakan lagi, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita. Sekarang kita telah dibebaskan dari suami kita yang mengurung kita. Dan di ayat 6 penulis kitab Roma mengatakan, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Jadi, tugas kita selanjutnya adalah menemukan bagaimana kita harus menjalani kehidupan baru sebagai mempelai yang telah dibebaskan. Sekarang, mari kita lihat Roma 7 ayat 7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Maksudnya, bukanlah kita tidak berdosa sebelum hukum Taurat datang, melainkan sebelumnya kita tidak tahu bahwa kita adalah orang berdosa. Hukum Taurat ini adalah patokan. Ini disebut kanon. Apa yang dapat kita ketahui dari patokan ini? Kita tahu bahwa kita ternyata tidak tahu apa-apa. Kita tidak mengetahui dosa kita kecuali melalui hukum Taurat. Jadi, apa yang kita ketahui dari hukum Taurat? Kita tahu bahwa kita adalah pendosa yang tidak bernilai. Artinya, jika hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini, kita tidak akan tahu bahwa kita ini tamak. Saya akan membaca ayat 8 kembali. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Isi dari ayat 8 sampai ayat 12 menegaskan bahwa hukum Taurat tidaklah jahat. Masalahnya, saat bercermin pada hukum Taurat, hukum itu justru mengungkapkan bahwa manusia adalah makhluk yang jahat. Ayat 13 mengatakan, jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Kata nyata di sini disebut daging dalam bahasa Korea. Di Kejadian pasal 6 ayat 3, akibat dari dosa dan kejatuhan manusia dijelaskan seperti ini. Kita menjadi daging, manusia menjadi daging. Kata daging di sini tidak mengacu pada tubuh kita. Dalam Alkitab, saat berbicara tentang daging, kita berbicara tentang segala hal yang bertentangan dengan Tuhan. Karena itu, tanda pertama yang muncul saat manusia jatuh dan putus hubungan dengan Tuhan adalah menjadi daging. Artinya adalah sudah mati. Namun di kitab Yoel dikatakan bahwa di akhir zaman Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus pada anak lelaki dan perempuan. Dalam Injil Yohanes 20 dikatakan, Yesus yang telah bangkit menyelinap ke ruang persembunyian para murid. Setelah itu, dia menampakkan dirinya
Dia berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu apa Anda ingat apa yang Yesus lakukan setelahnya? Dia mengembusi murid-muridnya. Itu bukan hanya sebuah pertunjukan. Dalam Alkitab, hanya 2 kali dikatakan bahwa Tuhan menghembuskan nafasnya. Yang pertama di Taman Eden. Tuhan membentuk Adam dari debu dan menghembuskan kehidupan ke hidungnya. Lalu apa yang terjadi? Adam menjadi roh yang hidup menurut gambar Allah. Tetapi apa yang terjadi setelah kejatuhannya? Manusia menjadi daging. Yesus yang telah bangkit menampakkan diri pada manusia dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara, hakikat perdamaian bukan hanya tidak adanya kekhawatiran. Ini adalah konsep shalom. Apa yang dimaksud dengan shalom? Itu adalah pemulihan hubungan yang rusak antara manusia dengan Tuhan. Jadi, Yesus memberi damai sejahtera sambil menghembus. Lalu, melalui kebangkitan para murid, dunia yang telah hancur kembali dan menjadi ciptaan baru. Jadi, peristiwa Yesus adalah peristiwa pemulihan shalom. Untuk itulah Yesus datang ke dunia ini. Kemudian, Dia akan menjadi mempelai laki-laki kita dan kita akan memiliki hidup yang berkelimpahan. Saya akan menceritakan seorang nenek di Belanda. Dia menjadi janda di usia 28 tahun dan hidup sendirian selama 50 tahun. Tetapi setelah hidup sendiri selama 50 tahun, ia bertemu dengan seorang kakek tampan yang berusia 78 tahun. Tetapi nenek ini mempunyai sedikit masalah. Nenek ini adalah perokok berat. Dia terus merokok tanpa henti. Suatu hari, sang kakek mengatakan hal yang sangat sulit. Kakek itu berkata, "Aku akan mengatakan hal yang sulit. Aku harap kamu tidak merasa sakit hati." Nenek ini memiliki firasat buruk. Apa dia akan memutuskan hubungan denganku? Nenek itu membayangkan berbagai hal. Saat aku bertemu denganmu, aku merasa seperti hidup kembali. Tapi tiap kali bertemu denganmu, ada satu hal yang mengganggu. Apa itu? Kamu berbau rokok. Kakek itu bukan perokok, dan dia benci bau rokok. Tetapi sang nenek sudah hidup sendiri selama 50 tahun dan tidak ada kegiatan lain selain merokok. Nenek itu tidak pernah membayangkan sang kakek yang dicintainya akan berkata demikian. Nah, saya akan bertanya pada Anda, apa yang akan dikatakan nenek itu? Pilihan pertama, aku tidak berhenti merokok sampai aku mati. Pilihan kedua, baiklah kita putus saja. Pilihan ketiga, akan aku pikirkan. Pilihan keempat, aku akan berhenti. Menurut Anda, mana yang akan dia pilih? Jawabannya adalah nomor 4. Dia mengatakan akan berhenti merokok. Padahal dia tidak bisa berhenti selama 50 tahun. Ini yang terlintas di pikiran saya. Dia bisa melakukannya jika benar-benar cinta. Bagaimana dengan saudara? Meski kita telah menjadi anak Tuhan dan mempelai Kristus, pasti ada kebiasaan buruk yang tidak dapat kita hentikan dan tidak dapat kita kendalikan. Mengapa tidak bisa? Mari kita pikirkan sejenak. Jika kita sungguh mengasihi Tuhan seperti
nenek itu mencintai sang kakek, maka kita bisa langsung berhenti merokok setelah 50 tahun. Apakah itu mungkin? Saya rasa itu mungkin. Kita bisa langsung berhenti, kecuali jika ada dua masalah ini. Mungkin kita tidak sungguh mengasihi Yesus, atau yang kedua, kita tidak mengenal Yesus. Mungkin kita tidak tahu betapa besarnya kasih-Nya pada kita hingga Dia menyerahkan nyawanya. Saudara, mengapa keputusan berani seperti itu tidak ada dalam kehidupan iman kita? Sebenarnya, kita sangat bodoh tentang Tuhan mempelai kita. Karena itu, kita ciut. Kita tidak bisa berhenti melakukan dosa dalam sekejap. Kita harus memikirkan dua hal ini. Pertama, kita telah dibebaskan dari suami kita yang lama, yaitu hukum Taurat. Sekarang kita terpisah selamanya dari suami lama kita. Yang kedua, kita memiliki mempelai baru yang sempurna, Mr. J. Sekarang, bagaimana hubungan kita selanjutnya dengan mempelai baru kita? Kita berjuang untuk mengalami dan lebih mengenalnya. Apa yang harus kita lakukan untuk lebih mengenal mempelai baru kita? Yang kita perlukan saat ini adalah pertolongan Roh Kudus. Pertolongan Roh Kudus. Anda harus mengingat hal yang saya katakan di 2 sesi sebelumnya. Berdiamnya Roh Kudus berbeda dengan bekerjanya Roh Kudus. Siapapun yang mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat, Roh Kudus akan berdiam di dalamnya. Setelah masuk, Roh Kudus tidak akan keluar lagi. Tetapi pekerjaan Roh Kudus membutuhkan ketaatan kita. Siapa yang menolong kita untuk melakukannya? Roh Kudus. Roh Kudus datang dan melakukan berbagai peran bagi kita. Tapi perannya yang pertama adalah membuka mata kita untuk percaya pada Yesus dan memperkenalkannya sebagai mempelai kita. Kedua, Roh Kudus mengajarkan kita tentang Yesus dan mempelai seperti apakah Dia. Saudara, seringkali kita tidak mengenal mempelai kita dengan baik. Saat kita membeli produk baru, pasti ada buku panduan yang memberitahu Anda apa yang ada di dalamnya. Contohnya ponsel pintar yang dimiliki semua orang. Sepertinya kita hanya akan menggunakan beberapa persen dari fasilitasnya. Biasanya kita hanya menggunakan 15% dan 85% sisanya tidak diketahui atau tidak digunakan. Kita tidak menggunakannya. Betapa ruginya jika kehidupan kita seperti ini. Karena itu, dengan bantuan Roh Kudus, kita memiliki semua informasi tentang mempelai kita melalui firman. Dikatakan bahwa Alkitab diberikan sebagai wahyu. Wahyu berbeda dengan rahasia. Saya akan menjelaskan perbedaan antara wahyu dan rahasia. Apa yang saya ambil dari saku saya sekarang? Kira-kira apa yang ada di tangan saya? Anda tidak tahu karena saya tidak menunjukkannya. Saya akan menunjukkannya. Ada satu permen di saku saya, tapi ini rahasia. Rahasia adalah hal yang tidak bisa dilihat saat disembunyikan dan bisa dilihat saat ditunjukkan. Tapi wahyu adalah seperti ini. Apakah ini? Anda tidak tahu, karena saya tidak menunjukkannya. Lalu, saya menunjukkannya, tetapi Anda tetap
tidak mengerti. Jadi, wahyu bukanlah hal yang dapat kita pahami dengan kemampuan intelektual kita. Itu adalah anugerah yang hanya bisa kita pahami saat Tuhan yang berdaulat membukakannya. Karena itulah, Alkitab adalah kitab wahyu. Buku wahyu ini sekarang sudah sempurna. Jadi, buku wahyu ini berisi dua hal. Siapa Yesus sang mempelai kita itu, dan bagaimana Dia mengasihi kita. Pada akhirnya, inilah inti dari keseluruhan Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu, semuanya adalah kisah tentang Yesus. Saat memulai kitab Roma, di bagian pengantar, saya mengatakan bahwa Alkitab adalah kisah perkawinan. Ketika hubungan antara Adam dan Hawa rusak, kejahatan datang ke dunia dan merusak perjanjian manusia dengan Tuhan. Taman Eden yang seharusnya bahagia jadi tercemar, Adam dan Hawa terjatuh. Karena itu, kitab Wahyu berakhir dengan pesta perkawinan yang agung, dengan akhir yang bahagia bagi Kristus sebagai mempelai laki-laki yang sempurna dan kita. Jadi, seluruh Alkitab adalah cerita perkawinan. Dalam beriman, perbuatan memang penting. Tapi bukan itu saja. Aspek lain dari iman adalah perjuangan untuk lebih mengenal siapa Yesus Kristus, mempelai kita. Jadi, semakin dalam kita mengenal Tuhan, semakin mudah kita mengasihi, menghormati, dan menaatinya. Tapi, jika kita tidak mengenalnya, kehidupan iman kita hanya berdasarkan ketakutan dan terasa berat seperti kaum legalis. Jika terus terjadi, kita hidup seperti membawa beban berat. Tetapi suatu hari, saat kita menyadari kasih karunia Kristus, iman akan menjadi sayap dalam kehidupan kita. Apakah Anda percaya? Sekali lagi, saya berdoa agar kita meninggalkan suami lama kita, yaitu hukum Taurat, dan menjadi mempelai yang indah bagi Kristus yang mengasihi dan taat padanya dalam kehidupan sehari-hari kita. Di sesi selanjutnya, topik kita adalah menang dengan berkelimpahan. Kita akan mempelajari cara untuk menjalani kehidupan iman dalam sukacita dan bukan dengan paksaan. Terima kasih banyak.